Scenic lagi guys, dari Sragen milik Cilia. Akan dipasang peredam full menggunakan V-Cell. Ini dalamannya Scenic seperti ini guys. Jadi peredamnya cuma ada di ini, itu tanah kecil, untuk kecil, bagian selebar tidak ada sama sekali guys. Ini nanti peredam yang akan dipasang, peredam V-Cell ini yang bahannya sama persis dengan nih orinya. Ini dia setelah jadi dipanaskan dia mengeras seperti batu ya. Ini tingkat kelenturannya ini tanpa di pelurut ya guys. Ini cuma kena hotgun aja, dia tingkat kelenturannya sampai dalam segini nih. Keras seperti batu. Ini persis dengan peredam original bawaan dari mobil. Cuma ini yang original ini agak tipis guys, mungkin 1,5 mili. Ini lebih tebal yang akan dipasang. Pada bagian dalam pintu ya guys, ini walaupun sulit tempatnya, tetap kita bikin serapat mungkin guys. Untuk pemasangannya sebenarnya nggak begitu sulit, cuma untuk memanaskannya yang sulit guys, karena hotgunnya itu susah untuk masuk, sedangkan ini pintu juga bagian atas ini dia nggak ada lubangnya guys. Jadi untuk memanaskan bagian ujung sana yang sulit. Tapi walaupun ini nanti tertutup nggak kelihatan, tetap kita bikin serapi mungkin, serapat mungkin, sebagus mungkin. Bagian plafon guys, ini kalau untuk Innova Scenic yang modelista, ini bagian plafonnya cuma bagian belakang sini guys. Ini kita masukkan sampai bawah jalur angin AC ya. Kalau untuk depannya dia ada panoramic roof, itu samping-sampingnya itu ragangan-ragangan, nggak perlu diperedam, nggak bisa ya, harus plat yang dapat permukaan luar ya diperedam guys. Rapi sekali, menempel dengan sempurna guys. Bagian bagasi ya guys, cukup satu lapis. Nanti kasihan shocknya ini yang terlalu berat untuk penopang. Pemasangannya agak susah karena lubangnya kecil-kecil, apalagi pemanasannya, tapi tetap kita bikin rapat guys. Halo guys, ini hasil pemasangan dari mobil Innova Scenic milik Cilia Sragen. Ini bagian depan sebelah kiri kita masukkan sampai ujung ya guys. Bagian konsol tengah, ini bagian sebelah kanan. Ini kita video gini agar si pemilik mobil itu bisa lihat setelah nanti jadi kan ditutup karpet ini.
Jadi dia biar bisa lihat hasilnya itu sebaik apa, rapi apa, atau seburuk apa. Di bagian tepung sebelah kanan rapet guys sampai belakang blower. Ini bagian selipor sebelah kanan, bagian lantai belakang, bagian selipor sebelah kiri, bagian tepung sebelah kiri. Jadi ini kita video ini agar pemilik mobil bisa tahu pemasangan kita. Kita kalau mengerjakan itu kita anggap seperti mobil kita sendiri ya guys. Jadi ini mobil kan baru, jadi pemilik mobil pasti biasanya sayang dengan mobil baru. Kita bongkar panel-panel itu hati-hati, klip-klip jangan sampai ada yang patah, baut-baut juga kembali semula, yang kita lepas mungkin 10 ya nanti kembali 10, jangan kita lepas 10 nanti yang dipasang cuma 4. Si Cik Lia ini sempet muter di Solo, dia sudah ingin pasang peredam diesel ini, itu enggak nemu guys. Jarang sekali sekarang bengkel yang mau pasang peredam aspal, karena ini butuh ketelatenan. Dan Cik Lia ini sabar guys, jadi dia pengen mobilnya itu dikerjakan dengan baik, makanya dia waktunya sih dikerjakan seminggu enggak masalah. Jadi kalau orang yang inginnya mobil dikerjakan 1 hari selesai, itu menurut saya dia tidak ingin mobilnya itu dikerjakan dengan baik. Karena kalau orang kerja diburu-buru, itu pastinya hasilnya tidak sempurna guys. Nanti bongkar panel-panelnya itu kalau buru-buru dia mungkin bisa patah, atau bahkan yang pasang peredam 1 hari jadi itu dia bagian konsolnya kadang tidak dibuka guys. Jadi bagian bawah konsol itu tidak diperedam, karena kalau membuka konsol itu kadang butuh waktu, apalagi mobil-mobil yang sulit. Sebenarnya kita ini aslinya bengkel audio guys, bukan spesialis peredam. Cuma zaman dulu itu kalau orang pasang peredam full gini nih, itu biasanya orang yang hobi audio. Jadi banyak peredam bengkel-bengkel peredam baru ini itu dia belum tentu pengalaman pasang peredamnya selama saya. Jam terbangnya pasti kalah dengan saya. Jadi kadang orang kalau nggak menganggap kerjaan itu mobilnya sendiri, itu biasanya kerja dia asal-asalan. Apalagi ini nanti kalau sudah terpasang, itu kan tertutup semua, pemilik mobil nggak ngerti ya pemasangannya seperti apa ya guys. Jadi untuk peredam itu saya sanggupnya ngerjakan 1 mobil itu 1 minggu, karena saya nggak mau, maksudnya meninggalkan pekerjaan asli saya. Asli saya kan audio, jadi kalau ada customer datang pasang audio yang saya pasang mungkin 1-2 jam selesai, saya tolak, itu saya merasa rugi.
Jadi ini sebenarnya kerjaan sampingan. Jadi kalau pas saya nggak ada kerjaan audio, saya ngerjakan ini. Tapi saya janji 1 minggu selesai guys, dan dijamin pekerjaannya itu istimewa. Kalau untuk peredam pisel ini ya cuma pasang ini aja. Tadi dia nggak butuh nanti dipasang peredam foam, peredam tetek bengek yang nanti akan menimbulkan ketinggiannya lantai itu berubah. Kalau ketinggian lantai berubah, nanti panel-panel itu kayak apa, plastik-plastik yang samping itu nanti akan gesek. Jadi dia nggak bisa kembali presisi seperti semula, nggak rapi. Itu saya nggak suka ya. Kalau customer sudah percayakan, dia sudah manut, waktunya, biayanya, kita harus kerjakan dengan baik. Jadi kalau mobil yang dikerjakan 1 hari jadi, itu pasti dikerjakan banyak orang. Nah, sedangkan andai kata 6-7 orang, itu tingkat ketelitiannya itu masing-masing orang itu beda. Ada yang kerjaannya bagus, ada yang kerjaannya salah-salah. Jadi satu mobil ini mungkin bagian pintu mungkin bagus, tapi bagian lantai nggak bagus, atau sebaliknya. Jadi sama itu, saya kalau nyuciin mobil di tetangga itu karyawannya banyak, saya sudah niteni itu, oh orang itu yang kerja benar-benar bersih. Saya kalau datang pasti minta dengan si A itu yang nyuci, karena yang lainnya pernah nyuci motor saya itu nggak bersih. Nah, itu sama dengan kalau mobil ini dikeroyok dengan orang banyak, itu jadinya pasti nggak sama. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi kalau yang baik pun kalau waktunya diburu-buru, nanti jadinya bisa nggak bagus. Kalau di sini saya garansi seumur hidup, ya paling enggak saya garansi selama mobil ini masih dipakai sama si customer atau Cilia, kalau ada yang ngelupas atau rusak, bukan rusaknya bukan karena dirusak ya, karena kesalahan pemasangan, itu saya ganti. Banyak customer yang dadak itu, maksudnya oh saya bisa mau masukin mobil itu, kita nggak bisa, karena 1 bulan paling kalau ngerjain mobil full gini ini saya cuma bisa 4 mobil guys. Jadi mesti janjian ya, janjian. Ini pemasangan peredam aspal gini ini butuh ketelatenan. Jadi orang-orang sekarang banyak yang nggak telaten, makanya dia pasangnya peredam rubber butil. Kalau ini kan istilahnya butuh dimasak. Dimasak itu dipanasin, nanti setelah dipanasin biar rapi seperti ini, itu kita pelurut guys. Kita pelurut pakai tangan, kita pakai kaos tangan itu, setelah panas kita pelurut gitu. Nanti kalau ada gelembung angin kita buang. Jadi kalau ini ada gelembung angin gitu kelihatan. Kalau rubber butil nggak kelihatan guys, nggak kelihatan. Dia kalau di video gini nih ya lekuk-lekuk seperti ini, dia nggak bisa kelihatan solid seperti ini. Tapi kita nggak bisa lihat rapi atau enggak karena tertutup kemilonya aluminium foil itu guys, dia mantul gitu. Jadi kita yang lihat cuma kelihatan bagus gitu, tapi rapi atau enggaknya itu kita nggak bisa tahu ya. Ini bagian pintu.
ini bagian lubang ya guys. Lubang ini kalau visel ini solid sekali guys. Terus ini dia ada lekuan tajam ini nih. Ini kalau rubber bedil nggak bisa dia ngikutin gini nih, pasti bagian sudutnya sini ini akan ngerowong. Ya enggak, karena kalau dipaksain gini aluminium foilnya sobek guys. Ya ini agar si pemilik mobil bisa tahu dalemannya. Saya jamin hasil pengerjaannya semaksimal mungkin. Terus satu lagi, customer kemarin ya, dia sudah puas dengan pemasangan untuk lantai, untuk samping, cuma suara mesin kok masih masuk. Untuk suara mesin itu yang harus diperedam adalah dinding firewall. Dinding firewall itu pembatas pemisah antara kabin dan mesin, sedangkan di dinding firewall itu kan tidak kita peredam ya, jadi nggak bisa, maksudnya komplain oh suara mesin masuk, ya memang masuk, kecuali kalau dinding firewallnya itu dipasang peredam. Cuma kita nggak sanggup guys, karena saya kerja itu paling nggak mau resiko. Itu kalau masang di situ tuh kita harus nurunin dashboard. Resikonya kalau kita masangnya kembali itu nggak bener, nanti malah suara mesinnya berkurang, ganti dengan suara bunyi-bunyian di dalam dashboard. Nanti ada baut yang kendor atau baut yang nggak kepasang andai kata, atau ada kabel yang dia nempel di plat besi, itu kan ada plat besinya, nanti malah masalahnya pindah, kedapnya mesin berkurang, tapi suara itu akan bikin risih selamanya dan nyarinya susah. Karena saya sering sekali dapat customer yang pengen cari atau ngilangin suara bunyi di dashboard yang dia setelah servis AC itu ada bunyi-bunyian di dalam dashboard. Nah, itu susah sekali guys. Saya pernah bantu nyari, tapi saya nggak ngelepas ya. Itu saya lihat sama bengkel AC-nya mungkin sudah dicari juga. Jadi bagian yang dia curigain bunyi itu sudah diganjel-ganjel dengan busa, tapi nggak hilang. Itu malah jadi masalah itu. Nanti ada bunyi yang pada RPM tertentu, kalau digas itu gitu, wah nyebelin banget. Apalagi ini mobil baru, wes beli mobil baru malah ada bunyi-bunyian seperti itu kan repot ya guys. Ini sedikit review Innova Scenic milik Cilia Sragen. Terima kasih sudah diselake dari Sragen kirim ke Jogja dengan ingin hasilnya bagus. Saya jamin tidak kecewa. Ini guys perbedaannya, yang belum diperedam suaranya seperti ini. Ini yang sudah diperedam, kokoh sekali seperti tembok ini guys. Suaranya benar-benar seperti kaleng, ya memang kaleng. Finish, tinggal pintu tengah sebelah kiri. Ini hasilnya seperti ini. Kita lembur ini minggu malam, untuk hari Senin pas satu minggu. Kemarin kirim hari Senin, besok hari Senin 1 minggu. Ini tinggal kita tuning audionya. Thank you guys.